membahas tentang apa itu kearsipan, apa kegunaan kearsipan itu sendiri. Namun sekarang narasumber di samping kita akan membahas tentang pengadaan kearsipan. Ayo, boleh dikenalin lagi? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Putri. Jadi sebelum perkenalkan, mungkin di episode sebelumnya kita sudah pernah ketemu, di mana kita membahas terkait bagaimana sih pentingnya itu kearsipan di dunia saat ini. Apalagi walaupun sekarang sudah modern, tapi arsip itu masih tetap sangat penting seperti itu. Dan sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu di pengadaan di dunia kearsipan kayak gitu. Sebelum perkenalkan, nama saya Estiana dan saya merupakan konsultan serta admin di PT Tata ID. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, kita selanjutnya akan membahas tentang pengadaan kearsipan nih, khususnya strategi-strategi pengadaan di dunia kearsipan, mau itu lewat LPSE, INAPROK, atau penunjukan langsung atau yang biasa kita sebut dengan PL. Sebenarnya kenapa sih pengadaan di dunia kearsipan itu penting dan tidak bisa dianggap sebagai beli barang biasa? Oke, kita kan tadi sudah sempat membahas ya tentang ada LPSE, INAPROK, terus tadi juga udah ada singgung tentang apa sih bagusnya lewat LPSE, apa saja yang bisa juga lewat INAPROK gitu. Nah, sekarang jenis-jenis apa aja nih, aku mau lebih tahu lagi tentang LPSE. Jadi mau tahu nih jenis-jenis pengadaan arsip apa saja sih yang bisa dilakukan lewat LPSE itu sendiri. Oke, sebelumnya di awal tadi udah aku sempat spill sedikit seperti itu. Bahwasanya kalau misalkan di LPSE itu sebenarnya kita bisa melakukan pengadaan apapun gitu, entah itu mulai dari produk maupun jasa seperti itu. Kalau untuk jasa sendiri kan seperti yang tadi saya sebutkan juga, kita bisa melakukan pengadaan penataan arsip, digitalisasi, bahkan konsultasi. Lalu kalau untuk produk sendiri, itu produk apapun itu yang berkaitan tentang kearsipan, selagi itu masih masuk di kita, itu bisa untuk melakukan pengadaan seperti itu, termasuk dengan aplikasi seperti itu. Jadi bukan hanya pengadaan barang jasa aja, tapi juga bisa aplikasi yang bersinggungan, yang mengakomodir tentang kearsipan ini juga bisa lewat LPSE ya. Betul. Nah, kalau kita nih sebagai vendor baru nih mau tahu nih apa aja sih cara biar kita bisa ikut tender di LPSE tuh gimana sih caranya, bisa dijelasin nggak Esti? Oke. Jadi sebelumnya kayak gini, kalau misalnya kita mau ikut salah satu tender di LPSE, itu yang pastinya kita harus cek dulu nih kita mau ikutnya kemana seperti itu. Kayak dia kalau misalnya di pemerintahan kita mau ikut ke instansi apa seperti itu. Lalu kita cari link LPSE-nya seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan, kita kliklah link tersebut seperti itu. Lalu kita cari produk yang sekiranya di NB kita, KBL kita itu masuk atau tidak seperti itu. Kalau misalkan ada pekerjaan yang memang masuk dengan perusahaan kita, itu kita bisa langsung klik kayak gitu. Lalu kita klik, kita cek terlebih dahulu apakah persyaratan di awal itu terkait KBLI, NIB dan persyaratan legal lainnya apakah sesuai dengan yang kita punya seperti itu. Betul. Kalau misalnya sesuai, kita bisa langsung mengajukan pendaftaran seperti itu. Dan jangan lupa kita juga harus mengecek terkait alatnya juga, siapa tahu di situ ada alatnya maupun pengalaman pengalaman dari penyediaannya itu harus seperti apa, serta untuk teknisi maupun tenaga ahlinya seperti itu apakah juga sesuai seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti kita sudah melakukan pendaftaran, nanti kan di situ akan muncul nih kayak misalkan dokumen-dokumen persyaratannya, mulai dari NIB sama MDP-nya itu bisa kita cek semua. Dan jangan lupa kita harus notice satu hal, di sana kan ada timeline-nya seperti itu. Kita jangan lupa untuk screenshot timeline-nya terlebih dahulu seperti itu, karena di sana kita akan bisa mengetahui apakah waktu untuk penguploadan itu kapan, lalu waktu untuk kita unusing kapan, kayak gitu, untuk upload penawaran juga kapan, batas akhirnya seperti itu. Jadi jangan lupa itu harus kita screenshot terlebih dahulu. Lalu ketika semuanya sudah, kita coba cek terlebih dahulu untuk yang NIB dan KAK-nya seperti itu, NIB maaf, di KAK dan MDP-nya seperti itu. Sebenarnya
poin yang paling penting ya. penting sebenarnya. Ini bukan penting juga, ini juga menjadi dasar seperti itu. Walaupun sebenarnya agak rumit seperti itu, karena bukan rumit sih, maksudnya agak kompleks karena kita harus benar-benar membaca, kita harus benar-benar teliti untuk membaca KAK dan MDP tersebut, karena di KAK dan MDP tersebut itu pasti akan tercantum poin-poin penting yang akan dilakukan, entah itu dari produk, alat, spesifikasi maupun di administrasinya seperti itu. Jadi kita jangan sampai kelewatan satu poin apapun, karena itu kalau misalkan satu poin kita salah itu bisa jadi salah satu hal yang menggugurkan kita dalam lelang tersebut seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar teliti kayak gitu. Emang benar-benar dibutuhkan orang-orang yang rajin untuk membaca seperti itu. Jadi kalau kita sampai kelewat satu poin yang ada di administrasi, bisa jadi vendor tersebut jadi gugur ya. Betul, dalam seperti administrasi. itu. Betul. Jadi boro-boro untuk masuk ke tahap selanjutnya, tapi di administrasi aja kita udah gugur gitu. Betul, ya. karena kalau misalnya kita mau ke tahap selanjutnya, karena kan memang kalau lelang itu ada beberapa tahap, mulai dari administrasinya, lalu nanti ada juga pengecekan kualifikasinya, seperti itu. Kita nggak akan bisa maju ke pengecekan ke tahap selanjutnya kalau misalkan di administrasinya aja kita nggak lolos seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pastiin terlebih dahulu administrasinya itu benar-benar sudah sesuai dengan KAK dan MDP-nya seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, ini tuh benar-benar info atau ilmu yang bagus banget ya buat kita, apalagi rekan-rekan sekalian tuh yang memiliki vendor kearsipan atau memang untuk tata aja dia boleh lihat kita tuh udah mumpuni banget, udah siap banget untuk ikut vendor untuk ikut dicari vendor tentang kearsipan. Benar banget, apalagi Tata juga sudah punya sertifikasi ya, sertifikasi A dari Arsip Nasional Republik Indonesia juga kayak gitu. Jadi nggak usah ragu lagi, langsung aja kalau misalnya butuh informasi apapun langsung aja ke Tata ID. Oke, kalau sudah nih kita baca spesifikasi teknisnya, terus kita sudah ngecek keseluruhan, kita udah ikut timeline, terus juga berarti kan dari administrasi saja itu bisa menggugurkan kan ya. Selain dari administrasi nih, apalagi nih poin yang bisa menggugurkan suatu vendor untuk gagal di lelang tersebut gitu? Pastinya yang pertama, kalau selain administrasi, sebenarnya administrasi itu hal yang penting. Tapi kalau misalnya kita administrasi sudah benar semuanya dari A sampai Z, tapi kita lupa upload atau kita sudah terlambat nih uploadnya, itu juga kita gagal seperti itu. Nah, tapi kemungkinan itu kan sangat minim, tidak mungkin kita mengupload ketika waktunya sudah lewat seperti itu. Berarti yang paling utama sekali adalah administrasinya seperti itu. Yang pertama, kita harus sangat memperhatikan administrasi itu apakah sudah benar-benar sesuai. Kalau misalnya kita ada keraguan terkait administrasi tersebut, kan di timeline-nya itu ada salah satu tahap itu amusing seperti itu. Jadi di proses itu kita bisa coba tanyakan apapun itu yang sebelumnya kita ragu. Poin ini apa, kan biasanya di KK maupun MDP itu ada poin-poin yang mungkin kita terkecoh seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan di NIB maupun KK itu kan ada beberapa poin-poin yang bisa bikin kita terkecoh seperti itu, Mbak. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan poin-poin kecilnya kayak gitu, karena dari poin kecil itu tuh bisa menjadi salah satu alasan tergugurnya kita dalam lelang tersebut seperti itu. Jadi kenapa kita tuh harus benar-benar memperhatikan terkait administrasi itu sih yang paling utama seperti itu. Walaupun misalkan di lelang itu kan nanti akan ada, selain administrasi itu ada tahap yang lain kayak pembuktian terkait spesifikasi alat maupun tenaga ahlinya gitu. Cuman kita nggak akan bisa untuk ke selanjutnya. Tahap selanjutnya kalau misalkan administrasinya aja kita gagal seperti itu. Kan kalau untuk kita bisa lihat ya, dari adminnya aja udah berpengalaman banget, kita udah dapat ilmu mahal nih tentang lelang itu sendiri ya. Jadi tahunya untuk suatu vendor bisa menang atau tidak itu ditentukan dari administrasi ya. Dan apalagi harus mengikuti timeline yang ada. Nanti nih misalnya kita udah upload nih dokumen, terus kondisinya adalah kita mau ada lakukan perubahan nih karena memang ada yang lebih sesuai nih, misalnya alat yang kita punya lebih mumpuni gitu. Itu
itu bisa nggak sih untuk kita melakukan perubahan-perubahan tersebut? Oke, jadi kalau misalkan untuk melakukan edit lah ibaratnya, Iya, atau betul. perubahan terkait administrasi maupun spesifikasi apapun yang kita Betul. masukkan ke dalam lelang tersebut, itu masih sangat bisa untuk kita ubah, Oke. termasuk dengan penawaran harga yang sudah kita Betul. berikan. Oke. Asalkan waktunya masih belum sampai, waktu untuk Oke. penguploadannya itu belum berakhir, seperti itu. Jadi itu masih bisa sangat untuk kita ubah-ubah terlebih dahulu sesuai dengan yang kita mau, ataupun sesuai dengan yang paling meyakinkan, seperti itu. Jadi makanya kita harus butuh waktu yang agak jauh dari waktu terakhir upload dokumen karena kita mau ngecek lagi nih Betul. kesesuaiannya. Nanti kalau tiba-tiba ada yang sesuai masih bisa kita edit kembali Betul. jika belum masuk dalam tenggat waktunya. Betul. Ini ilmu mahal banget ya. Kita udah tahu nih ilmu-ilmu mahal yang dikasih sama Esti tentang pemenang, gimana caranya memenangkan dari lelang, yaitu dari segi administrasi. Kalau untuk tip and triknya nih untuk vendor-vendor bisa memenangkan lelang itu apa aja sih hal yang harus paling diperhatikan? Oke, kalau misalkan untuk trik and tripsnya untuk setiap penyedia sebenarnya itu bumbu rahasia. Itu bumbu dapur sebenarnya. Cuman mungkin ada satu poin yang memang ini lumrah, cuman emang ini tuh sering sekali diabaikan, seperti itu. Dimana kalau dari saya sendiri itu pasti saya akan melihat terlebih dahulu terkait timeline-nya itu seperti apa. Lalu saya akan menyesuaikan terkait timeline tersebut, apakah melaksanakan administrasi yang ini dalam jatuh tempo di tanggal segini, ini tanggal ini sampai dengan waktu penguploadan saya akan beri space beberapa hari, entah itu 1 sampai dengan 2 hari, seperti itu, sampai benar-benar saya di hari H+ kedua sebelum kita melakukan upload itu saya akan melakukan cross check, seperti itu. Saya akan cek ulang terlebih dahulu terkait administrasinya, apakah semuanya benar-benar sudah meyakinkan dan sudah sesuai. Apabila sudah sesuai saya akan langsung upload, seperti itu. Jadi saya akan memberikan satu space, 1 hari itu space sebelum benar-benar waktunya itu sudah habis untuk benar-benar melakukan Ngecek cross check lagi ulang ya. gitu. Jadi kalau misalnya nanti akan ada perubahan atau bagaimana itu masih bisa untuk dilakukan, seperti itu. Jadi tips and tricksnya ini jangan mengupload di waktu mepet. Betul, karena kalau misalkan udah mepet nanti sistem, karena sebenarnya kalau misalkan kita lelang, inaprov ataupun pengadaan lainnya, kalau itu masih berupa sistem, itu kadang dia suka error di pertengahan atau mungkin ya we never know lah ya. Maksudnya kadang beberapa poin yang kita lakukan itu ada kesalahan sistem, seperti itu. Jadi kita harus mengantisipasi hal tersebut. Betul. Seperti itu ya, dengan cara jangan upload pada waktu yang mepet. Apalagi kalau udah tinggal 1 menit lagi. Betul, nanti tiba-tiba udah kelewat, penawarannya belum terkirim. Ya, kita sudah mendapatkan nih ilmu mahal dari Esti. Berkali-kali aku bilang ilmu mahal karena Tata sendiri sudah melalui berbagai macam lelang ya. Betul sekali. Bukan hanya di kementerian, tapi juga ada di bagian swasta. Mau itu lewat lelang yang khusus dari LPSE ataupun lelang yang dari perusahaan swasta, karena kan memang dari perusahaan kementerian ataupun swasta terkadang ada perbedaan nih dikit aja. Nah, terima kasih ya ilmu mahalnya, karena kita sudah bahas tentang LPSE. Selanjutnya itu akan ngebahas tentang inaprov dan juga penunjukan langsung, tapi itu akan di episode selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton episode kali ini tentang pengadaan kearsipan, dan teman-teman belajar tata arsip jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Sebelumnya kita belum perkenalan nih. Jadi buat bapak maupun ibu mengajarkan arsip sekalian yang butuh terkait konsultasi kearsipan, boleh banget langsung menghubungi saya di Instagram ini. Di bawah ya, nanti ada Instagramnya yang di attach di bawah ini. Oke, jangan sampai lupa untuk nonton episode selanjutnya. Oke, Terima kasih.